Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada hadis yang ke-72. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, dalam segenap keadaannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita pelajari hadis ini, bahwasanya hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir dalam 24 jamnya. Wa huwa dzikrullahi ala kulli halin minal ahwal, yaitu berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Ketika di rumah, di jalan, di masjid, di majlis, bahkan dalam sebuah majlis para sahabat mendeteksi istighfar Rasulullah tidak kurang dari 100 kali. Wa huwa zahirun fi umumi dzikri. Berzikir di sini zahirnya adalah dalam keumuman zikir. Jadi zikir secara umum, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Fatadkhulu tilawatal Qur'an walau kana junuban. Maka termasuk di antaranya adalah membaca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan junub. Jadi di antara zikir adalah membaca Al-Quran. Lalu dalam keadaan junub, artinya yang penting tidak menyentuh Al-Quran. Karena hukum menyentuh Al-Quran sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Illa annahu qad khassasahu hadithu Aliyin alaihi salam, melainkan bahwasanya telah mengkhususkannya hadis Ali alaihi salam alladzi fi babil ghusli, yaitu pada bab mandi. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana, senantiasa memperdengarkan, senantiasa membacakan kepada kita Al-Quran, malam yakun junuban, selama beliau tidak berjunub. Ini pengecualian, pengkhususan pada hadis Ali radhiyallahu an yang memberitakan bahwasanya Nabi itu selalu terdengar membaca Al-Quran selama beliau tidak junub. Kemudian
Wa kadzalika huwa mukhassasun bihalatil ghaiti wal bauli wal jima'. Ini di antara pengkhususan di mana di sana tidak dilakukan berzikir. Pada hadis Ali, yaitu ketika Nabi sedang junub maka tidak membaca Al-Quran. Kemudian pengkhususan lain seperti apa? Seperti ketika berak, ketika kencing, ketika berjima. Nah, di sini pengkhususan ya. Ketika masuk WC, di dalam WC kok baca Quran gitu ya. Ya jangan. Tapi membaca bismillah untuk berwudu, maka para ulama fikih menganggap itu bagian daripada doa berwudu ya, zikir untuk berwudu. Jadi tidak apa-apa. Jadi memulainya dengan bismillah ketika berwudu. Ketika berak di atas sedang di atas ring, nah ini ya jangan baca Quran, jangan kemudian membaca tasbih macam-macam. Tapi dalam hati mungkin ya. Ketika jima misalnya, ya jangan baca Al-Quran di situ ya. Wal muradu bi kulli ahyanihi, yang dimaksud dengan pada segenap keadaannya, yaitu mu'dhamuha, kebanyakannya. Jadi dalam 24 jam Nabi kebanyakan berzikir. Itu yang dimaksud bi kulli ahyanihi. Ya, sebagai manusia biasa mungkin suatu ketika lupa, ya mungkin sedang terbawa oleh pembicaraan lain atau sedang menikmati pemandangan dan lain sebagainya. Makanya yang dimaksud bi kulli ahyanihi yaitu mu'dhamuha, sebagian besar waktu hidup Rasulullah dalam sehari semalam dipakai untuk apa? Berzikir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tidur. Wal musannif kitab ini zakara al haditha, menyebutkan hadis ini maksudnya apa? Li'an la yutawahhama, agar tidak disangka anna nawaqidul wudu'i, bahwasanya batalnya wudu mani'atun min dzikrillah ta'ala, adalah menolak, melarang zikir kepada Allah Ta'ala. Ini maksudnya kenapa hadis ini dimasukkan pada bab toharoh ya. Jadi agar tidak disangka bahwasanya kalau nggak punya wudu nggak boleh berzikir. Nah, ini karena zikir itu para jamaah diupayakan dalam setiap waktu kita. Bahkan sampai Imam Nawawi itu benar-benar tentang masalah zikir itu, sampai ada zikir hari dan petang, siang dan petang. Ya, bahkan sampai kalau ada amalan-amalan tertentu yang biasanya tumakninah di situ kok lupa, begitu ingat di waktu lain maka hendaknya dilakukan di waktu lain. Seakan Imam Nawawi mengesankan agar nanti tidak ada kekosongan di buku catatan amal. Nah seperti itu. Misalnya kita biasa sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah. Ternyata kita masuk masjid sudah sholat, maka upayakan meskipun sesudah sholat, ya sesudah sholat nanti diqodoi, sampai seperti itu. Itu kalau versi Imam Nawawi. Atau lupa qobliyah atau lupa ba'diyah,
Begitu nanti ingat jam berapa, ingat, lakukan sholat 2 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ada kekosongan, sehingga terus terisi 24 jam terisi. Nah, seperti itu para jemaah. Saya punya resep ibadah 24 jam, yaitu diantaranya kita ingat dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Nah, ayat ini mari kita hafal, kita kenang, dan kita jadikan pemandu hidup kita kemanapun kita berada, dimanapun kita berada. Bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ini insya Allah sangat bagus, ya, sangat efektif untuk melakukan ibadah secara istiqomah. Ketika ayat ini kita bawa kemanapun kita berada, sehingga ayat ini selalu menyadarkan kita, dan ayat ini menjadi penasehat bagi kita bahwa kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi secara umum? Yang terjadi adalah insya Allah kita akan selalu terjaga, akan selalu sadar, akan selalu ingat bahwa diri kita, bahwa diriku diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga tidak sempat untuk bermaksiat, tidak sempat untuk berkata kotor, tidak sempat untuk membicarakan orang lain, tidak sempat untuk menggunjing, tidak sempat untuk memandang pandangan-pandangan yang tidak ada artinya, pendengaran-pendengaran yang tidak ada artinya. Kenapa? Karena ayat ini selalu terngiang-ngiang di telinga kita, di ingatan kita, bahwasanya kamu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini diantara hikmahnya. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam memutuskan, dan kita akan selalu bertakwa kepada Allah, selalu takut kalau terjadi kesalahan, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang positif. Seperti misalnya ketika kita menjadi penjual, kita akan hati-hati menawarkan barang. Kenapa? Kita ingat kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika menawarkan barang, membeli barang, dan lain sebagainya, kita hati-hati menimbang, jangan sampai terjadi kekurangan, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ingat bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita akan melakukan hal-hal yang baik, jujur, ya, tidak berdusta, dan baik, ramah, tidak menyakiti hati orang. Dan kemudian kita akan senantiasa menyebarkan salam kepada siapapun. Dan otomatis kemudian setelah kita mendapatkan laba dari bekerja, dari berjualan misalnya, kita pun teringat bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Kemudian ketika ada panggilan salat, kita pun bersiap-siap untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus begitu kita terus bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena kita takut padanya. Terus beristighfar karena kita takut dosa. Terus bertobat kepada Allah, mencari ridhonya. Ini ketika ayat ini terus bersama kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga jaga kita termasuk ibadah, tidur kita pun juga dianggap ibadah. Kenapa? Karena tidurnya adalah tidurnya orang yang capek ibadah ketika sedang jaga. Apalagi tidurnya kemudian berdoa kepada Allah dan mengikuti arahan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat tidur. Kemudian begitu bangun dari tidur pun berdoa dengan doa-doa
bangun tidur, maka kemudian persiapan lagi menuju ke sholat subuh, dan begitu seterusnya, sehingga dengan begitu 24 jam beribadah kepada Allah. Itulah Islam, itulah beragama. Seharusnya kita sebagai hamba Allah yang dikatakan bahwa tidaklah aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah, seharusnya 24 jam kita manage seperti itu. Itulah Islam yang sebenarnya. Karena para jamaah, banyak dari kita, bahkan mungkin kita semua, mungkin dalam 24 jam Islamnya yang terlaksana cuma sekian persen, cuma mungkin 10%-nya Islam yang terlaksana. Maksud saya, kita sudah Islam, Muslim lillah, tapi dalam 24 jam apakah sudah menjamin bahwa Islam kafah telah terjadi pada diri kita, sehingga seluruh waktu-waktu kita tunduk patuh kepada Allah, kita pakai untuk beribadah, detik-detik kita pakai untuk beribadah, untuk berzikir pada Allah, untuk membesarkan nama Allah. Apakah sudah seperti itu? Inilah permasalahan. Kita terus harus belajar, update terus, bagaimana 24 jam kita terisi ibadah. Jangan sampai ada yang kosong, karena kekosongan itu nanti yang akan menyebabkan kita, yang akan dipertanyakan, ini diisi apa. Apalagi waktu yang kosong dari ibadah itu ternyata terisi oleh kemaksiatan. Kenapa? Nanti para jamaah, detik-detik kita itu akan diproses oleh Allah. Detik-detik kita itu akan dihitung oleh Allah. Ini untuk apa? Detik berikutnya untuk apa? Detik berikutnya untuk apa? Detik berikutnya untuk apa? Terus selama 24 jam. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus melatih diri. Itu harus latihan. Bagaimana 24 jam kita benar-benar untuk ibadah. Saya sendiri latihan luar biasa dalam masalah ini, tapi sering juga saya katakan, Masya Allah, betapa sulitnya ya itu. Terkadang sudah kandung asik komentar gitu ya, waduh lama sudah, Masya Allah, sekian menit, aduh ya Allah, hampir 1 jam saya cuma sibuk komentar, sibuk lihat akun, sibuk lihat komentar-komentar berita hari ini. Allah, ya Allah, sudah 1 jam ya Allah, saya lupa ya Allah. Sering itu, sering sekali ya, terkadang lupa, bener. Nah, disinilah kita harus belajar, terus berusaha belajar, sehingga menepati hadis ini, bahwa Nabi yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi itu berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan, selalu qomat kamit berzikir. Kita berharap lisan kita nanti menjadi atau tertulis sebagai lisanul dzakir, lisan yang senantiasa qomat kamit berzikir. Dan insya Allah dengan begitulah, dengan selalu melatih diri dan selalu sadar, selalu kembali, kita juga insya Allah akan mengecilkan majros syaitan, jalannya setan. Karena setan itu mencuri-curi waktu bagi kita, mencuri-curi pandang dari kita, kesempatan. Kapan ada kesempatan, di situ setan masuk, agar kita lalai dari berzikir pada Allah. Terus setan akan mencari kesempatan. Setan itu membidik kita 24 jam.
Ya, kalau boleh kita katakan, setan membidik kita untuk menghasut kita, bisa kita katakan sampai tidak pernah memejamkan mata. Apa yang menjadi bukti? Buka surah Al-A'raf, kronologi perseteruan antara Nabi Adam dengan iblis ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Iblis kemudian diperintah bersama para malaikat yang bersamanya untuk sujud sebagai sujud penghormatan. Maka fasajadal malaikatu illa iblis, malaikat semua sujud, illa iblis lam yakun minas sajidin, tidak termasuk yang sujud. Ya, ketika diperintah untuk oleh Allah untuk sujud kepada Adam, istakbaro, menyombongkan diri, aba wastakbar wa kana minal kafirin, menolak dan menyombongkan diri, maka dia dicat oleh Allah minal kafirin. Jadi iblis dilaknat itu hanya karena dua saja para jamaah, yaitu kufrul iba, kafir menolak, wal istikbar, dan menyombongkan diri. Ternyata hanya itu iblis, menolak dan menyombongkan diri. Sementara manusia kufurnya bisa lebih dari iblis. Menolak iya, menyombongkan diri iya, kufur nikmat iya, kemudian pokoknya kalau manusia kita ketika sudah kufur pada Allah bisa lebih dari iblis. Iblis cuma dua itu aja, aba wastakbar, menolak lagi sombong, maka dicat oleh Allah minal kafirin. Lalu Allah mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menyebabkan kamu menolak untuk sujud kepada apa yang saya perintahkan? Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik darinya, engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Itu iblis. Iblis meremehkan, padahal cukup sebenarnya ini kan ciptaan Allah, ini kan kehendak Allah. Dan ini persis seperti kufurnya orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad, terhadap Quran dan terhadap umat Islam. Persis itu. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, menolak Nabi dan dan Islam dan Quran hanya karena dia bukan keturunan Bani Israel. Hanya bukan keturunan Bani Israel, dia menolak, tidak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lucu. Urusan agama, urusan Nabi itu urusan Allah. Mereka kok seperti pilihan RT aja, gak cocok begitu. Loh, inilah persis ya, yang saya katakan persis di situ. Yang benar, apapun yang dikehendaki oleh Allah kita harus tunduk dan patuh. Nah ini. Lalu kemudian iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah dilaknat? Pada ayat yang ke-16 sampai 17, ini yang saya maksud, bahwasanya iblis atau setan mengincar iman kita, boleh kita katakan hampir tidak pernah memejamkan mata, benar-benar membidik 24 jam. Apa kata iblis setelah kecewa? Qala fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah mencelakakan aku wahai Tuhanku, maka akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan dan kiri mereka, sampai engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini yang dimaksud. Akan aku datangi dari arah depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Semua jalur-jalur diblokir oleh iblis. Jalur-jalur hablum minan nas diblokir. Jalur depan sudah gak bagus, sudah gak ada yang baik. Jalur belakang apalagi, jalur kanan, jalur kiri, semuanya haram sudah. Riba, haram dan lain sebagainya. Kecuali jalur hablum minallah yang tidak dijamah oleh iblis. Karena itu hak Allah. Allah tidak jadikan iblis menunjuk ke atas. Kalau seandainya iblis menunjuk ke atas para jamaah, tidak ada yang masuk surga di antara kita. Jalur hablum minan nas diblokir oleh iblis, hablum minallah disumpet oleh iblis. Kira-kira gimana? Gak ada yang masuk surga di antara kita, masuk neraka semuanya. Tapi Allah tidak beri hatinya untuk bisa menunjuk ke atas. Dia cuma menunjuk ke arah sekitarnya, depan, belakang, kanan, kiri. Artinya jalur-jalur kemanusiaan sudah tidak ada yang baik. Makanya kalau kita hidup hanya mengandalkan jalur hablum minallah, sesat kita. Kalau kita hidup hanya mengandalkan jalur minan nas, sesat kita. Saat ini hanya ada satu jalan, yaitu memperkuat jalur hablum minallah. Ketika jalur hablum minallah kuat dan baik, maka Allah nanti yang akan menuntun kita hidup seperti apa, jalan-jalan mana, makanan mana, minuman mana, perempuan mana yang layak untuk kita. Allah yang akan mengatur, Allah yang akan mendidik, mengarahkan ketika hablum minallah kita kuat. Hanya itu para jamaah hidup ini, hanya itu pilihan, tidak ada lagi. Ketika hablum minallah kita baik, baru hablum minan nas nanti akan cair. Mana-mana yang masih boleh, toko mana yang bisa dimasukin, kerjasama dengan siapa yang bisa kita kerjasama, Allah nanti akan tunjukkan. Kalau tidak, maka sudah ayat ini menunjukkan bahwa semua jalur-jalur kemanusiaan sudah tidak ada yang baik, karena sudah diblokir oleh iblis. Makanya jangan mengandalkan kemanusiaan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kemanusiaan kita para jamaah, sama sekali tidak boleh. Sama sekali Allah jadikan kemanusiaan kita tidak bisa diandalkan. Itulah sebenarnya Islam. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam, yaitu istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Apa yang kita banggakan dari diri kita? Apa yang kita anggap itu bagian dari kita? Tidak ada. Semuanya tunduk patuh pada Allah. Kita diciptakan dari tidak ada menuju ada. Akal kita diciptakan oleh Allah. Pikiran kita disetting oleh Allah. Dan nasib kita disetting oleh Allah. Bahkan kita jadi orang pintar pun tidak bisa kita mengatakan saya bisa. Iblis ketika sukses mengatakan aku bisa, justru di situ Allah melaknatnya. Karena iblis tidak sadar bahwa semua yang tercapai, yang dicapai itu dari Allah semua, fadlun minallah. Maka para jamaah, mari kita bawa diri kita, jangan pernah mengakui apapun pada diri kita bahwa itu milik kita, bahwa itu dari usaha kita, bahwa itu dari kemampuan kita. Tidak ada satu pun dari diri kita, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Seandainya ada kelebihan-kelebihan apa, terserah, tapi jangan pernah mengatakan ini bagian, ini kemampuanku, ini murni dariku, dan jangan. Tidak pantas bagi kita. Tidak ada yang pantas. Bagi manusia tidak ada yang pantas untuk mengakui ini aku. Ha'anadha, jangan terjadi pada diri kita. Inilah aku, jangan. Itu bagian dari kesombongan iblis yang menyebabkan iblis dilaknat. Iblis itu sukses dalam segala bidang para jamaah. Dia dari anak jin, ketika malaikat bertugas untuk mengobrak-abrik
Janbanul Jan zaman dulu, maka didapati iblis itu anak yang baik, maka dibawa oleh malaikat ke alam malaikat, tumbuh bagus, berakhlak bagus, dedikasinya bagus iblis itu sampai oleh Allah kemudian diberi jabatan menjadi khazinul jannah, juru kunci surga. Ini subhanallah, jabatan yang luar biasa, menjadi juru kunci surga, tapi tidak dijelaskan berapa lama. Setelah sukses, Allah angkat dia menjadi direktur utama pemerintahan langit dunia ini. Langit dunia ini artinya dunia dan langit yang dekat ini. Dipimpin langsung direktur utamanya, dirutnya siapa? Iblis. Sukses. Nah, di situ aturannya luar biasa kan, ada malaikat Mikail yang luar biasa menjaga oksigen, membagi rizki, ada malaikat jibal, malaikat gunung, ada malakul bihar, malaikat laut, ada malakul thimar, malaikat buah-buahan dan lain sebagainya. Aturannya semuanya ada di tangan iblis karena direkturnya iblis. Lalu berhasil. Kemudian Allah merencanakan untuk membinasakan Janbanul Jan karena Allah akan mengganti khalifah fil ar dengan manusia. Tadinya Janbanul Jan yaitu nenek moyang, kakek moyang jin. Kemudian Allah hendak menggantikan khalifah fil ar dengan manusia. Yang di situ nanti ada para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Di Janbanul Jan tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada orang soleh. Yang ada kekufuran, pertumpahan darah, peperangan dan lain sebagainya. Yang itu juga disangkal oleh malaikat ketika Allah memberitakan akan menciptakan khalifah fil ar. Malaikat pun menyangkal, bukankah telah terjadi demikian, termasuk menumpahkan darah. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Karena pada khalifah fil ar ini, keturunan Adam ini nanti memang ada pertumpahan darah, ada enggak? Oh, sudah terjadi kok, manusia perang antar negara. Sudah terjadi memang sama, tapi malaikat tidak tahu bahwa di situ nanti ada nabi dan rasul dan ada orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk di antaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang terjadi? Iblis kemudian diutus oleh Allah untuk menjadi Kopassus. Masya Allah, pernah jadi Kopassus. Komandan pasukan khusus, memimpin para malaikat. Tapi malaikat yang dimaksud bukan kayak malaikat Jibril dan bukan, malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah yang menjadi pasukan iblis saat itu. Wallahu ta'ala alam berapa banyaknya untuk mengobrak-abrik Janbanul Jan. Kemudian dibawa oleh para malaikat itu Janbanul Jan ila Jaziratul Bukhur. Nah, laut-laut kecil-kecil itu, tempat-tempat yang angker-angker. Makanya manusia sekarang kalau ada tempat yang angker apa? Oh, jangan ke situ, di situ ada penunggunya katanya. Kita pun juga demikian kan, ketika masuk ke tempat yang wah angker itu takut di situ kan. Nah, itu artinya bahwa diletakkan oleh Allah melalui malaikat-malaikat ini Janbanul Jan di tempat-tempat yang sepi, di Jaziratul Bukhur, jazirah-jazirah yang kecil-kecil, laut-laut kecil, pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Kemudian Allah jadikan mereka di alam tersendiri. Ya, sebagai manusia dan jin sama di bumi yang sama. Di bumi yang sama ini. Jadi bumi yang kita tempati ini juga buminya jin. Cuman Allah jadikan mereka terpisah, ghaib. Kalau seandainya nggak ghaib, kira-kira gimana? Manusia nggak bisa tidur. Wah, mereka ada yang kepalanya kayak anjing, kepalanya ada yang kayak bedes, bulunya panjang-panjang, gak bisa tidur manusia. Tapi Allah jadikan terpisah, ghaib. Ya. Di ayat yang di surat Al-A'raf kalau nggak salah itu ya, bahwa mereka juga melihat kita, ya, tapi tidak bisa masuk ke alam kita tanpa izin Allah. Ya. Ketika Allah mengizinkan ya bisa. Buktinya apa? Banyak manusia yang stres. Terus apa lagi? Ngomel.
gendeng, gus-gus gendeng, oke, ada gus-gus gendeng, wake. Nah itu para jamaah, itu kalau Allah menghendaki bisa. Apalagi kalau dicari-cari, memang manusia berusaha untuk mendekati jin, wah sudah, namanya ingin mendekati, Allah kasih sekalian, ya, sehingga dia kemudian bisa ini dan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di dalam WC, tempatnya jin itu di WC-WC, di tempat-tempat yang kotor. Makanya Nabi ketika masuk WC memberikan doa apa? Jangan lupa baca bismillah, ya. Satru ma baina auratil insi wal jinni, apa artinya begini, penutup antara aurat manusia dengan mata jin adalah bismillah. Makanya ketika kita masuk WC nggak baca bismillah sebelum masuk, nanti kita di WC kelihatan oleh jin, ya. Kalau yang masuk itu wanita, jin laki-laki. Kalau yang masuk laki-laki, jin wanita. Wah, kalau cantik masya Allah, ya, jin melihat itu, disaksikan, montoknya, cantiknya. Kalau jinnya pinter, tukang bikin YouTube, bisa dimasukkan YouTube. Tiba-tiba di Facebook ada YouTube, loh kok saya mandi. Mungkin, ya mungkin saja kan, namanya kemungkinan bisa-bisa para jamaah. Makanya kata Nabi, bacalah bismillah kalau mau masuk, bismillah dulu, bismillah, terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu penting berdoa. Saya kalau lupa berdoa balik lagi. Wah, daripada nanti disoting itu. Masuk WC kok lupa berdoa, waduh, lupa, balik lagi. Pernah nggak masuk WC keliru kaki kanan? Halo? Saya sering, loh kok yang maju kaki kanan, balik lagi, sudah balik lagi. Nah, daripada nanti disoting dimasukkan YouTube. Itu ya. Ini artinya para jamaah bahwasanya ayat ini menunjukkan, ya, setelah iblis, maaf saya teruskan, setelah iblis berhasil menggoda, memimpin malaikat untuk membasmi Jan Banul Jan tadi, maka iblis kemudian merasa berhasil sambil mengatakan, ha anadza, inilah aku. Saat itulah Allah uji dengan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata dia menolak. Ini para jamaah, sukses itu hati-hati. Orang yang sukses kebanyakan jatuh saat itu. Apalagi perjalanan untuk mencapai sukses tidak sehat, misalnya pakai uang riba atau apa, jalan-jalan yang tidak sehat. Wah, itu pasti nanti ujung-ujungnya kufur pada Allah. Makanya kalau bisa, upayakan untuk bisa sukses sejak awal, sudah harus halalan thayyibah, jalannya sudah harus dibidik. Ya sabar, jelas. Lambat ya jelas, modal sedikit, kalau langsung ke bank kan langsung hutang sekian miliar untuk buat perusahaan, langsung jadi kan. Tapi kita sabar, ya namanya ingin selamat, kita harus sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas kemudian iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian dilaknat oleh Allah. Begitu dilaknat oleh Allah, inilah sumpah iblis, akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Ini artinya jalur-jalur kemanusiaan sudah diblokir 24 jam para jamaah. Ini juga menunjukkan bahwa iblis membidik rusaknya iman kita 24 jam. Manakala kita lengah, saat itu iblis masuk. Saya pernah mendengar ada seorang akhwat aktivis pengajian begini dan hafizul Quran, hafizatul Quran. Entah daerah mana, zaman dulu terkenal ini. Zaman dulu terkenal. Kemudian dia kejinan. Setelah sembuh, ternyata apa? Saat itu dia sedang makan atau minum dengan tangan kiri. Saat itulah dia kemudian kemasukan itu. Nah, ini yang dimaksud, bahwa jin berusaha mencari-cari kesempatan, mencari-cari waktu, mencari-cari kelengahan kita. Ketika lengah, saat itu masuk.
nyemil dengan tangan kiri, wah saat itu masuk. Loh, tapi Ustaz, di jalan-jalan tuh orang setiap hari makan dengan tangan kiri, kok nggak stres? Ya mereka memang sudah anak buah setan. Ya mereka sudah setan. Wong setan itu ada dua jenisnya, syaitanul jinni wa syaitanul insi. Dalam surat An-Nas itu apa? Minal jinnati wan nas. Mereka sudah setan, mau jadi setan kedua tak? Memang sudah bakatnya makan dengan tangan kiri, rokokan tangan kiri, minum tangan kiri, nyemil tangan kiri, memang sudah setan mereka. Kita para jamaah mau jadi setan kapanpun bisa. Ya sudah, selisih saja sunnah Rasul sudah jadi setan sudah. Makan dengan tangan kiri itu setan sudah. Karena Nabi mengatakan bahwa setan itu makan dengan tangan kiri, cawi dengan tangan kanan. Ketika manusia makan nyemil dengan tangan kiri, saat itu dia sosok setan yang wujud. Sosok setan yang nampak. Atau kalau boleh dikatakan bahasa film apa? Penampakan. Karena begitu ya. Penampakan jin ya. Itu para jamaah. Jadi itu penting bahwa setan, iblis membidik iman kita 24 jam. Mana ada kesempatan, di situ iblis masuk. Di dalam hadis dikatakan innasyaitona yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu juga ada pada diri kita. Setiap manusia ada setannya para jemaah. Nabi pun ada setannya. Cuma kata Nabi bahwa setan Nabi sudah ditundukkan. Sudah ditundukkan sehingga tidak mempengaruhi iman Nabi. Nah, apakah setan kita sudah kita tundukkan? Halo? Ini pertanyaan kita. Apakah setan kita sudah berhasil kita tundukkan? Buktinya kita kadang mata kita masih celengar gak karuan. Berarti setan kita masih belum tunduk sepenuhnya. Buktinya kita kadang masih ini, masih itu. Jadi pada diri kita ada setan para jamaah. Dikatakan setan itu berjalan, beredar dalam tubuh manusia majrad dam, sesuai dengan perjalanan darah. Perputaran darah itu luar biasa. Kalau kita lupa berzikir kepada Allah 1 jam saja para jamaah, apa jadinya? Apa jadinya para jamaah? Berarti setan yang ada pada diri kita berarti berkembang, sehat, bugar. Sehingga apa? Mengalahkan kita. Tugas kita adalah mendidik hawa nafsu kita supaya mengalahkan setan yang ada pada diri kita. Sebab itu sudah pasti itu sudah. Dan itu sudah tempat ujian Allah di situ. Bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita sehingga setan yang ada pada diri kita pun menjadi kurus dan tidak berdaya. Setan, kenapa kamu kok diem, gak punya kekuatan? Kenapa? Karena orang saya, artinya manusianya, Masya Allah berzikir dalam 24 jam. Disetting waktunya untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa ada kesempatan? Gak ada kesempatan, akhirnya setannya menjadi kurus, kalah. Itu yang dimaksud ditundukkan. Dan itu penting. Kita bisa menundukkan setan yang ada pada diri kita sehingga tidak banyak bergerak, tidak punya kelapangan untuk menggoda kita, untuk mempengaruhi pikiran kita. Nah, pikiran kita itu yang dipengaruhi para jemaah. Mikir sana, mikir sini, pagi ini di Surabaya, semenit berikutnya sudah di Jakarta. Wah, itulah pikiran yang diolah pikiran kita. Pikiran kita tidak menentu. Terus bergerak, berpindah-pindah pikiran. Nah, itu yang berbahaya. Pikiran kita pun harus kita manage, harus kita setting. Itu penting. Mengendalikan pikiran itu penting para jemaah. Mengendalikan pikiran, mengendalikan suara hati, mengendalikan mulut, mengendalikan pandangan mata, pendengaran telinga, langkah kaki dan lain sebagainya, untuk bisa beribadah 24 jam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Islam, dan itulah kebenaran.
yang harus kita lakukan. Apapun alasannya, itulah kebenarannya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah 24 jam, menepati firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka para jamaah, mari kita berupaya menyeting diri kita 24 jam kita beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa banyak-banyak istighfar untuk diberi kemudahan ke arah itu. Terus istighfar kita ibaratkan sabun cuci bagi kita. Terus kita cuci dengan istighfar, terus dicuci. Kalau Rasulullah aja 100 kali, wah kita lebih dari itu. Kalau bisa setting 1000 kali setiap hari. Kalau bisa 1000 kali setiap hari, lebih. Kesempatan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Satu perjalanan naik mobil, dalam perjalanan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus itu silakan. Istighfar tidak ada apa namanya batasannya para jemaah. Kenapa? Pada diri kita banyak kezaliman, banyak sekali kezaliman. Kita berharap dengan banyak istighfar itu tiba-tiba nanti di hadapan Allah dinolkan. Itu yang kita harapkan. Tiba-tiba oleh Allah dinolkan. Itu yang kita harapkan. Itulah hidup para jemaah. Kita ini bersiap-siap di hadapan Allah. Maka setting diri kita, hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita menjadi hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mau ini ikut, mancing enggak? Mancing. Ngopi, mangan, terus itu. Waduh para jemaah. Dan kita merasa di hadapan Allah bahwasanya kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kezaliman. Maka doa Nabi Adam pantas untuk kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sehingga fataba alaih, Allah terima taubatnya dan kemudian dibebaskan oleh Allah. Yang kemudian Nabi Adam diturunkan ke dunia, ke lembah yang hina ini, dan sudah diterima taubatnya dan sudah dikembalikan lagi ke tempat semula ini, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita anak cucunya harus berjuang penuh sebagaimana Nabi Adam berjuang penuh, agar kita pun diampuni dosa kita, diterima taubat kita, dan dikumpulkan lagi kepada tempat semula bersama Nabi Adam alaihissalam. Semoga sukses, amin ya rabbal alamin. Baik.